Siapapun pemimpin negara, Syiah tidak mengakuinya. Mereka menganggap bahwa tidak ada keimaman yang syah selain daripada keimaman Imam 12. Tidak ada yang syah. Jadi kalau ada pemimpin di negeri manapun, itu asalnya menurut orang Syiah itu kepemimpinan yang tidak syah. Makanya kalau ada negara, ada misalnya khalifahnya, atau ada sekarang misalnya disebut sebagai kepala negaranya, apakah itu presiden, raja, atau disebut putra mahkota, perdana menteri, apa saja kepala negara, itu bagi mereka tidak syah. Sebab yang syah cuman Imam 12. Mungkin ada yang bertanya, loh presiden Iran apa kedudukannya bagi mereka? Presiden Iran itu bagi mereka namanya Al-Qaim Anil Imam, seorang yang mewakili imam sementara. Jelas ya? Mewakili imam sementara. Jadi memang ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Karena itu kalau dia berada di dalam sebuah negeri, dia tidak akan akui pemerintahan yang ada. Dia hidup di dalam negeri ini. Mungkin saja sebagiannya ada di majelis menjadi anggota dewan. Tapi bagi dia Pak Presiden Joko Widodo itu bukan presiden. Tidak syah sebagai apa? Sebagai kepala negara bagi mereka. Itu keyakinan mereka. Ada di dalam buku-buku orang-orang Syiah. Syiah meyakini kedaulatan setiap negara. Ada sejumlah fatwa tegas atas kewajiban membayar pajak, mengikuti aturan negara yang dia bertempat tinggal di sana, menjadi pegawai negeri, menjaga aset negara, hingga taat rambu-rambu lalu lintas. Seperti dalam referensi berikut ini. A. Buku Fatwa-Fatwa Imam Ali Khomeini, jilid kedua cetakan Al-Huda, soal 255 hingga 257, 803 hingga 806, dan 810. Dalam buku Fatwa-Fatwa 1 disebutkan akan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati dan lisan saja untuk masyarakat umum. Adapun untuk selebihnya, yakni dengan tangan kekuatan hingga menimbulkan luka ataupun lebih merupakan tugas aparat pemerintah dan memerlukan izin dari hakim syar'i. C. Bahkan tidak boleh menggunakan waktu kerja pegawai negeri untuk hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya, sekalipun hal baik seperti sholat sunnah dan majelis duka Imam Husain alaihi salam, yaitu Fatwa-Fatwa 2 soal 813, 814, 817. إنهم يتحدثون عن التمدد الإيراني والشيعي بينما لم نعتبر الثورة الإسلامية إطلاقا شيعية صرفة أو قومية وإيرانية ولن نعتبرها كذلك أبدا. خلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم. في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام لما وصمونا بمساندة الإرهاب. قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. إيران لا تستهدف نشر التوجه الإيراني أو الشيعي بين المسلمين. إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة
وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دونما تمييز بين هذا وذاك. Sekarang mari kita simak pernyataan tokoh besar NU, Kiai Hasyim Muzadi, semoga Allah merahmatinya, tentang kelompok yang dianut oleh Ustadz ini. Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir membuat problem bukan hanya di Indonesia. Saya sudah ke Thailand. Di Thailand itu 8% umat Islam. Dia sekolahnya di Riyadh dan sebagainya. Belajar ilmu Muhammad bin Abdul Wahab. Belajar ilmu Muhammad bin Abdul Wahab. Belajar ilmu Muhammad bin Abdul Wahab. Dipaksa di situ untuk membuat negara Islam. Padahal dia hanya 8%. Akhirnya memaksakan diri membuat negara Islam menjadi musuh negara dan musuh angkatan bersenjata. Selama 21 tahun mereka menderita. Karena dia ingin memindahkan kurma ke Thailand. Agamanya boleh, kurmanya tidak usah. Di Filipina Selatan sama, Pak. Tadi yang sama. Karena pemaksaan-pemaksaan ini di Saudi Arabia itu mempersatukan, Pak. Tapi Wahabi di luar itu mempertentangkan. Kenapa di Saudi Arabia mempersatukan? Karena seluruhnya Wahabi. Kita baru ngangkat tangan begini aja deh, nar kan begitu. Waktu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa orang masuk neraka gini dok masuk neraka? Kok keren banget gitu loh? Apa dia saja masuk surga? Kok enggak takut masuk surga sendirian gitu? Kok kita itu bagaimana? Coba bayangkan, rumah Nusantara ini dihuni 260 juta. Nah kalau kita pertahankan, kita jaga, sementara mereka merasa seolah-olah menjadi miliknya dia, mengklaim orang Islam. Mereka siapa? Kita ini masuk Islam sejak 1400 bahkan lebih tahun, abad ke-7 sudah masuk Islam itu ke tanah Jawa, dan tidak ribet kok. Karena apa? Menggunakan genetika religius. Pelajaran-pelajaran tasawuf tingkat tinggi itu diajarkan nganggur tembang. Sluku bado ilahi. Coba bayangkan ini. Ini contoh real. Di Belanda, negara Kristen pecah menjadi Belgia dan Belanda karena yang satu Kristen, yang satu Katolik. Di Inggris dan Irlandia, satu Kristen, satu Katolik. India, Buddha, Hindu, perang-perangan nggak selesai sama Islam. Di Indonesia orang Kristen, orang Katolik berangkulan. Hindu, Buddha berangkulan. Islam, Kristen, Katolik berangkulan. Ini kan goro-goro kedatangan orang-orang Wahabi, Arab kapiran yang menjadi andek-andek orang asing itu. Suara Karbala sebagai suara kemanusiaan yang sangat ditakuti oleh kekuatan syaitan di muka bumi ini. Syaitan dunia, Amerika, Zionis sangat khawatir dengan suara Karbala. Mereka jadikan isu perpecahan antara Sunni dan Syiah. Setiap pemecah belah, siapapun dia, mengatasnamakan Syiah atau mengatasnamakan Ahlus Sunnah, mereka telah mencoreng wajah Syiah dan wajah Ahlus Sunnah. Ingin tahu Syiah? Bagaimana Syiah di Indonesia? Bagaimana sifat Syiah? Syiah adalah orang-orang yang dia mendapatkan pendidikan dari Karbala untuk membangun kesetiaan dalam dirinya. Ingin tahu bagaimana Syiah di Indonesia? Dengarkan himne dari Ormas Ahlul Bait Indonesia, di mana lirik dalam himne itu mengatakan, Ahlul Bait Nabi tauladan bagi kami, fatwa menjaga bumi pertiwi. Tahukah Anda Syiah? Syiah adalah orang yang mensucikan Ahlul Bait.
Sehingga mereka tidak bermain-main dengan fatwa Ahlul Bait. Syiah adalah orang yang akan berada di garis depan, berkafankan merah dan putih, membela negara Indonesia ini, dan akan tetap setia dengan nyawanya, dengan darahnya, harta dan keluarganya. Ini yang diajarkan oleh Karbala Hussein. Sekarang sudah jelas kelompok mana yang dikhawatirkan pemerintah.